Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Chandra Ayu Nurul Setiawati, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng. Dalam video kali ini, saya akan membahas soal-soal UAS. Di sini sudah ada 2 soal. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu PT Krutu di Kudus, Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran 2 jenis rokok, yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk, hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu memuaskan dengan nilai A dengan peluang 0,3, cukup memuaskan B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan C dengan peluang 0,2. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada 3 kondisi adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat tabel keputusannya. Untuk yang pertama, tidak jadi memproduksi, untuk yang kedua memproduksi kretek, untuk yang ketiga memproduksi sigaret, untuk yang keempat memproduksi kretek dan sigaret. Untuk pertanyaannya, hitunglah nilai EV dari setiap keputusan mana yang lebih terbaik. Untuk yang kedua, hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Baik, langsung saja kita menyelesaikan soal tersebut menggunakan Microsoft Excel. Di sini sudah terlihat tabel untuk menghitung nilai EV setiap keputusan dan mana yang terbaik, lalu menghitung nilai EV dengan informasi yang sempurna. Untuk yang pertama yaitu menghitung nilai EV dan keputusan, di sini sudah terlihat bagaimana perhitungan EV untuk setiap keputusan mulai dari tidak memproduksi, kemudian memproduksi kretek, kemudian memproduksi sigaret, kemudian memproduksi keduanya. Nah, di sini didapat nilai EV untuk tidak jadi memproduksi yaitu sebesar 0, kemudian untuk memproduksi kretek sebesar 101, kemudian memproduksi sigaret sebesar 94,5, kemudian memproduksi keduanya sebesar 155,5. Dari hasil nilai EV tersebut didapat bahwa memproduksi keduanya merupakan tindakan yang paling baik yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nilai EV dengan informasi sempurna. Setiap nilai informasinya di sini sudah terlihat tabel untuk keputusan dan nilai A, B, C, lalu kita mencari nilai OL, A, B, C. Di sini sudah terlihat nilai OL masing-masing keputusan dan cara perhitungan OL-nya. Langkah selanjutnya kita menggunakan aplikasi SPSS, kemudian kita klik variable view untuk menginput variabel-variabel yang dibutuhkan. Desimalnya kita ubah menjadi 0 semua. Kemudian measure-nya kita ubah menjadi nominal semua. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita beralih ke data view. Nah, setelah semua data terinput, langkah selanjutnya kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih yang non-parametric test, kemudian kita pilih yang latency dialog, kemudian kita pilih yang correlate sample. Kemudian semua variabel kita pindahkan. Selanjutnya untuk bagian statistik, kita pilih deskriptif dan kuartil. Klik continue, kemudian klik OK.
Nah, seperti ini hasil data dari aplikasi SPSS Statistik. Di sini terdapat mean, standard deviation, minimum, dan maksimum dari variabel ABC. Untuk selanjutnya, soal kedua yaitu berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom. Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat tabelnya. Untuk pertanyaannya, hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk kriteria Laplace, kemudian kriteria maksimum, kriteria maksimal, selanjutnya kriteria Horowitz dengan koefisien optimis 0,6, selanjutnya kriteria minimax atau regret. Baik, seperti soal sebelumnya, saya mengerjakan menggunakan Microsoft Excel. Sudah terlihat jenis investasi dan kondisi perekonomian mulai dari boom, normal, dan krisis. Di sini kita diminta untuk menghitung kriteria 5 ini. Baik, untuk yang pertama, yaitu kriteria Laplace. Di sini sudah terlihat nilai EV-nya dari setiap jenis investasi mulai dari deposito, reksadana, dan emas. Di mana untuk deposito sebesar 26,6, kemudian reksadana sebesar 28,3, dan emas sebesar 18,3. Kemudian untuk kriteria maksimum, kita ambil nilai paling kecil dari setiap jenis investasi yang kita ketahui untuk deposito paling kecilnya 10, untuk reksadana paling kecil 20, untuk emas paling kecil 10. Selanjutnya untuk kriteria maksimal, kita pilih jenis investasi dengan perekonomian yang paling tinggi, yaitu deposito 55, reksadana 40, emas 30. Lalu menghitung kriteria Hurwitz koefisien optimis 0,6, karena optimisnya 0,6, maka pesimisnya 0,4. Terlihat pada tabel perhitungan nilai EV untuk deposito, reksadana, dan emas. Untuk nilai optimis 0,6 dan 0,4 didapat nilai EV deposito 28, reksadana 32, kemudian emas 18. Kemudian kita mencari OL-nya. Normal dan krisis, kita ambil nilai yang paling besar untuk deposito 30, untuk reksadana 35, dan untuk emas 30. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.